Bab 246. Kamu memiliki kualifikasi apa untuk menuntutku? Mungkin tidak menyangka dia akan mengatakan ini, Kolden Ye tidak merespon untuk waktu yang lama. Setelah dia menyadari apa yang dia katakan, bibir tipis Kolden Ye melengkung dengan dingin, dan tangannya yang besar meremas dagunya dengan kuat. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Apa yang kamu bicarakan? Dengan kekuatan besar, dia segera mencubit dagu Claire Sen hingga membuat tanda merah. Claire Sen kesakitan dan ingin menepis tangannya. Tidak bisa menepis tangannya, dia hanya bisa menggigit bibir bawahnya dan menatapnya dengan getir. Tentu saja aku tahu, terus kenapa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Mengapa hanya kamu yang boleh tidak pulang pada malam hari? Setelah itu, Claire Sen mencoba mendorong Kolden Ye, tapi perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Claire Sen mendorongnya untuk waktu yang lama, tapi dia sama sekali tidak bisa mendorongnya, dan akhirnya berhenti terengah-engah. Karena barusan memakai tenaganya, pipinya yang putih sekarang memerah, dan karena kemarahannya, tatapan matanya yang dingin terlihat sangat jelas, seperti bintang yang dipantulkan di danau, bersinar dengan cahaya yang menyentuh. Kolden Ye seharusnya marah, tapi setelah dia mempertanyakan apa yang dia katakan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, lalu menyipitkan matanya dan mendekatinya dengan suara yang dalam. Kamu ini, cemburu. Claire Sen terkejut, dia cemburu. Hah? Peduli aku tidak pulang di malam hari, aku mendengar kamu bahkan menelepon Arthur Xiao, khawatir apakah sesuatu terjadi padaku. Claire Sen tidak berbicara, tapi dengan keras kepala membuka matanya dan menatapnya. Kolden Ye menggerakkan dagunya ke atas, dan Kolden Ye membungkuk, bibir tipisnya yang dingin hampir menyentuhnya. Jawab aku. Nadanya mendominasi dan otoriter. Melihat wajahnya dari dekat, Claire Sen bisa merasakan napas dingin Kolden Ye, sedingin es, seperti bau selimut di kamar untuk waktu yang lama di musim dingin. Claire Sen menarik wajahnya, dan akhirnya berbicara perlahan, terlihat olehmu. Satu kalimat, membuat Kolden Ye tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menyangkal, atau berdebat. Tanpa diduga, dia benar-benar mengakui. Claire Sen menutupi wajahnya, sedikit tersenyum, dan bibir merah mudanya melengkung. Anggap saja aku cemburu, jadi apakah kamu tetap ingin tidak pulang di malam hari? Kolden Ye menyipitkan matanya dengan berbahaya, mencondongkan tubuh ke depan selama beberapa menit. Ujung hidung dan dahinya menempel padanya, dan napas dingin telah menyelimutinya. Claire Sen menatap alisnya yang seperti gunung, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Dia benar-benar membuatnya tergerak. Tergerak, sampai tidak bisa mengendalikan diri. Di depannya adalah dadanya yang kekar, dan dia baru saja mandi. Dia meremas dadanya dengan lembut, karena pendekatannya. Claire Sen tiba-tiba menjilat bibirnya dengan gugup. Gerakan kecil yang tidak disengaja ini tiba-tiba membuat pupil Kolden Ye menyusut, dan kemudian beberapa dorongan hampir pecah. Wanita, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Dia bertanya dengan sedikit jijik, dan kemudian ketika Claire Sen berbicara, dia menundukkan kepalanya dan meraih bibir merahnya dengan keras. Saat dia meraih bibir merahnya, Claire Sen tidak bisa menahan diri, dan sedikit mendesah. Dengungan halus ini sepertinya menyentuh suatu titik dalam diri Kolden Ye. Jari-jari yang semula memegang dagunya berubah menjadi telapak tangan besar yang menahan kepalanya. Dengan beberapa kekuatan, ciuman itu menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Lidah mereka berdua bertemu satu sama lain. Claire Sen menghela nafas. Awalnya, dia masih bisa bereaksi. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi seperti air, berbaring lembut di pelukannya. Kolden Ye tidak membiarkannya pergi karena ini, sebaliknya, dia menangkapnya dan menciumnya sebentar, dan kemudian bibir tipisnya jatuh ke lehernya. Claire Sen tetap linglung sampai baju tidurnya ditarik, kemudian tubuhnya menjadi dingin, dia tiba-tiba bangun, dan kemudian mendorong Kolden Ye pergi. Kolden Ye tenggelam dalam dunianya sendiri, tiba-tiba diganggu,
dia mengerutkan kening dengan sedih. Mau mati. Dia memarahinya dengan suara serak, emosinya jelas. Claire Sen dengan cepat merapikan pakaiannya, dan kemudian mendorongnya. Golden Ye, cukup, kamu kira ini akan membuatku lupa tentang tadi malam kamu tidak pulang. Kenapa? Golden Ye menatapnya dengan serius, karena aku tidak pulang pada malam hari, jadi kamu tidak akan pulang pada malam hari untuk membalaskan dendam padaku. Terus kenapa? Claire Sen menggigit bibir bawahnya, bibir merahnya yang baru saja dicium digigit oleh gigi putihnya, yang sangat menarik perhatian. Kamu bisa melakukannya, aku juga bisa. Kamu. Golden Ye sangat marah, dengarkan dengan jelas, apa yang bisa aku lakukan bukan berarti kamu juga bisa. Selain aku tidak mengizinkanmu untuk berinteraksi dengan tim pria lain, dengar tidak? Claire Sen tidak menjawab, menatapnya konyol. Bagaimana denganmu? Aku tidak boleh bergaul dengan pria lain. Lalu kamu boleh berinteraksi dengan wanita lain. Ketika dia mengajukan pertanyaan terakhir, Claire Sen merasa hatinya tercekik untuk sementara waktu, dan seperti ada jawaban. Berbicara tentang ini, mata Golden Ye menjadi gelap selama beberapa menit, dan kemudian ekspresi di matanya menjadi rumit. Kemudian Claire Sen mendengarnya bertanya, aku berinteraksi dengan wanita lain, apakah kamu peduli? Claire Sen hampir berteriak. Claire Sen berkata dengan panik, bukankah ini omong kosong? Setelah berbicara, Claire Sen menyadari apa yang baru saja diakui, ekspresinya berubah. Dia ingin melompat dari pelukan Golden Ye, tapi pergelangan tangannya ditahan olehnya. Sepertinya kamu benar-benar peduli. Yang tadi aku katakan itu asal-asalan. Claire Sen menjelaskan dengan panik. Bibir Golden Ye naik, apa yang kamu katakan tidak dapat ditarik kembali, dan selain itu, kalimat itu dikatakan untukku. Aku, Golden Ye, tidak memberikanmu kesempatan untuk menarik kembali kata-katamu. Claire Sen menatapnya kosong. Setelah beberapa saat, bibirnya bergerak, dan kemudian dia bertanya, oke, aku tidak menariknya kembali, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu akan tidak pulang pada malam hari terus? Kamu akan pergi dengan wanita lain di belakangku. Mendengar itu, Golden Ye mengerutkan kening, seolah tidak senang dengan kata-katanya. Bisakah itu dilakukan? Claire Sen bertanya dengan enggan. Meskipun masalahnya sudah sampai seperti ini, dia masih tidak percaya bahwa Golden Ye memiliki hubungan dengan Sally Han. Dia selalu percaya bahwa itu hanya kebetulan. Bibir tipis Golden Ye sedikit cemberut, dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menggosok dahinya. Siapa bilang aku tidak pulang pada malam hari karena aku bersama wanita lain? Apakah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Claire Sen. Tidak, tapi apakah ada sesuatu yang sangat penting yang membuatmu tidak bisa pulang selama 2 hari 2 malam? Bisakah kamu memberitahu aku? Golden Ye menyipitkan matanya dan menatapnya dengan berbahaya. Urusanku? Sebaiknya kamu jangan terlalu urusi. Mendengar ini, Claire Sen tidak bisa menahan tawa, senyumnya sangat pahit. Sepertinya kamu hanya ingin aku peduli padamu. Setelah berbicara, dia melepaskan tangannya, dan kemudian mengambil inisiatif untuk meninggalkan pahanya dan berdiri agak jauh darinya. Karena begitu, kamu memiliki kualifikasi untuk menuntutku. Bersambung.